Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdayani, NIM 2014130032 dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum pidana. Langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama. A. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Profesor Muljadno SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. B. Pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarheid, yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu straf yang berarti pidana, bar yang berarti dapat atau boleh, dan feit yang berarti perbuatan. Jadi, secara sederhana, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana. C. Kebijakan penegakan hukum pidana. Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan atau hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana terhadap tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah penal polisi atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu, tetapi lebih dari itu. Kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat, sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. D. Dasar filosofi pemidanaan dalam hukum Islam. Beberapa ahli kriminologi dan psikologi sosial berpendapat bahwa suatu tindak kejahatan yang dapat dikenakan hukuman adalah suatu perbuatan yang telah diperhitungkan secara rasional. Artinya, perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur pidananya sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, salah satu unsurnya adalah kesengajaan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa suatu perbuatan itu tergantung dari niat yang melandasi perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Islam, hukuman terhadap perbuatan-perbuatan kriminal yang masuk dalam kategori hudud adalah minum minuman keras atau memabukkan, mencuri, merampok, berzina, menuduh orang lain berzina, dan murtad, merupakan bentuk hukuman yang secara teoritis disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Selain dari qisas atau retaliation yang merupakan hukuman untuk perbuatan pembunuhan atau melukai seseorang, semua pelanggaran pidana yang lainnya masuk dalam kategori ta'zir. Hukum Islam mendasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran pidana pada 2 aspek dasar, yaitu
ganti rugi atau balasan atau retribution, dan penjeraan deterrence. Aspek ganti rugi atau balasan retribution. Hukuman fungsi retributif suatu hukuman merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan oleh para ahli pidana Islam. Di samping fungsi penjeraannya, hal ini tampaknya dipengaruhi oleh keberadaan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri yang banyak membahas tentang aspek retribusi ini. Misalnya, ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Sesungguhnya, pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar. Quran surah kelima ayat 33. Mungkin demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai hukum pidana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.